Halo teman-teman, kalau kamu juga pernah bingung waktu disuruh bikin hipotesis sebelum penelitian, jangan khawatir. Di video ini kita bakal kupas cara bikin hipotesis yang kuat dan jelas. Yuk kita simak video yang satu ini. Tahukah kamu, sebagian besar mahasiswa sering salah bikin hipotesis, entah karena kalimatnya terlalu umum atau nggak bisa diuji sama sekali. Sebelum berlanjut jauh, kita harus ngerti dulu kenapa hipotesis itu penting banget. Bayangin penelitian tanpa hipotesis, kayak jalan tanpa arah, bisa muter-muter nggak jelas. Hipotesis itu ibarat kompas penelitian. Dia kasih arah supaya kita tahu apa yang mau diuji. Jadi bukan sekedar tebakan, tapi dugaan yang nanti bisa dibuktikan dengan data. Kalau hipotesismu jelas, penelitianmu juga bakal lebih terarah dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, terus pasti muncul pertanyaan gimana sih cara bikin hipotesis yang berkualitas? Tapi sebelum itu, kita harus tahu ciri-ciri hipotesis yang baik. Ada beberapa ciri nih. Yang pertama, harus jelas dan spesifik, biar nggak bikin bingung. Kedua, punya dasar teori atau penelitian sebelumnya, bukan asal ngomong. Ketiga, bisa diuji secara nyata pakai data atau eksperimen. Dan terakhir, variabelnya terukur, baik variabel bebas maupun terikat. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis hipotesis. Ini penting biar kamu nggak salah pilih. Pertama, ada hipotesis deskriptif. Ini cuma ngomongin satu variabel aja. Misalnya, sebagian besar mahasiswa semester 5 mengalami stres saat UTS. Kedua, ada hipotesis komparatif. Nah, hipotesis ini buat membandingkan dua kelompok atau lebih. Contohnya, nilai mahasiswa yang belajar berkelompok lebih tinggi dibanding yang belajar sendiri. Dan yang ketiga, ada hipotesis asosiatif. Ini membahas hubungan antar variabel. Misalnya, ada hubungan positif antara intensitas belajar dengan prestasi akademik mahasiswa. Jadi, sebelum kita bikin hipotesis, pastikan dulu kamu butuh deskriptif, komparatif, atau asosiatif. Oke, pertanyaan berikutnya, gimana sih cara bikin hipotesis yang benar? Tenang, gak ribet kok, ada beberapa langkah sederhana. Yang pertama, kita harus menentukan masalah penelitiannya. Jangan terlalu luas, biar fokus. Lalu, kita cari teori atau penelitian sebelumnya, supaya ada landasannya. Selanjutnya, definisikan variabel, mana yang bebas, mana yang terikat, supaya jelas apa yang diuji. Lalu, rumuskan hipotesis dalam kalimat singkat dan jelas. Selanjutnya, evaluasi lagi hipotesis ini logis atau enggak, bisa diuji atau enggak. Dan yang terakhir, kalau masih kurang mantap, konsultasi saja dengan pembimbing. Dengan cara ini, hipotesismu enggak asal-asalan, tapi bisa diuji dengan baik. Nah, selain tahu cara bikinnya, kita juga harus tahu kesalahan yang terjadi. Banyak mahasiswa bikin hipotesis yang terlalu umum atau kabur. Ada juga yang gak bisa diuji secara ilmiah. Kadang bahkan gak punya dasar teori sama sekali. Atau bahasannya panjang, bertele-tele sampai bikin bingung. Intinya, jangan bikin hipotesis yang cuma kayak ramalan. Bikinlah hipotesis yang jelas, singkat, logis, dan bisa diuji. Supaya makin gampang, nih saya berikan checklist praktis. Yang pertama, tentukan masalah. Kedua, buat pertanyaan penelitian. Ketiga, cari teori kunci. Keempat, definisikan variabel. Kelima, pilih jenis hipotesis. Dan yang terakhir, cek kualitas dan revisi. Kalau semua ini terpenuhi, hipotesismu bisa dibilang siap diuji. Oke teman-teman, jadi itu dia cara bikin hipotesis yang baik, benar, dan gampang diuji. Ingat, hipotesis itu bukan sekedar dugaan, tapi arah yang membimbing penelitianmu. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temanmu. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.